Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kami angkat tangan, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Layak Engkau dipuji, dimuliakan. Di pagi ini kami mau sambut firman-Mu, tuntunan-Mu, agar kami tahu bagaimana kami bisa berjalan menurut rel, menurut tuntunan, menurut arahan dan kerinduan Bapa di sorga. Terima kasih banyak, bicaralah melalui hamba-Mu yang terbatas. Urapi dengan cara dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Dan urapi setiap kami menangkap setiap tuntunan untuk kami bisa melakukannya dan menjadi pemenang. Terima kasih banyak, kami sambut kebenaran ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita menyambut tuntunan hari ini, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya sambut kita semua. Shalom. Wow, sukacita ya, kita ada di hari yang ketiga. Dan saya berterima kasih buat semua kita yang sudah ikut dan mendengarkan, dan terutama bukan hanya mendengar ya, teman-teman boleh mempraktekkan. Ada dua hal yang kemarin kita bahas ya, Senin dan Selasa, yaitu motivasi diri dan disiplin diri. Saya coba membuat satu semacam ulasan lagi gini, sebab beberapa waktu belakangan ini, dalam 2 hari ini kita mengikuti, hati saya kayaknya belum mantap gitu. Kenapa? Ada sepertinya enteng aja, sepertinya dangkal saja. Saya buat memang sesimpel mungkin bahasanya, atau mungkin pendek durasinya, agar teman-teman, Bapak Ibu Saudara tidak rasa menjemukan, tetapi akhirnya ada beberapa yang kehilangan makna sejati ya. Saya mau ajak saudara, target awal kita adalah melampaui keterbatasan kita, beyond your limit ya. Tetapi dari awal saya harus menceritakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya ya. Dan bukan hanya menciptakan menurut gambar dan rupanya, tetapi dalam ayat 28 dari Kejadian pasal 1, kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia kan untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi dalam bahasa Inggris itu terjemahannya lebih kompleks. Untuk apa? Untuk berbuah katanya. Ya, di King James Version itu ada namanya untuk berbuah dan bermultiplikasi. Waduh, saya mengajak saudara memahami maksudnya berbuah dan bermultiplikasi itu bagaimana? Begini. Nah, saya ambil salah satu hamba Tuhan hebat banget. Kayaknya ini bagus sekali untuk mencontohkannya. Saya juga terkesan, dan ini cara untuk menjelaskan ini kayak gini.
Dan saya mau coba pakai ilustrasinya. Nah, saudara tahu ya. Jadi pohon duren atau pohon mangga, buah mangga itu sebenarnya bukan buahnya yang menjadi target dari pohon mangga. Maksudnya gini, orang bilang, ya itu kan buah mangga ya buah dari pohon mangga dong Pak. Gini. Kalau kita menganggap buah mangga adalah target dari pohon mangga, kita kecewa. Karena setelah mangganya dimakan, tidak ada lagi mangga berikutnya yang akan kita makan, karena kita hanya mengandalkan pohon ini. Tahukah saudara, setiap pohon pasti ada batas waktunya. Setuju dengan saya ya? Pohon durian ada berapa? 10 tahun, 20 tahun kalau nggak salah ya. Nah, semua pohon pasti ada batas waktunya. Jadi kalau dikatakan buah mangga adalah hasil dari atau goal dari pohon mangga, maka sangat terbatas. Ternyata yang dimaksud Tuhan itu dalam multiplikasi dalam Kejadian pasal 1 adalah buah mangga dari pohon mangga itu adalah sebenarnya pohon mangga yang baru. Pohon mangga yang baru. Jadi buah durian dari pohon durian adalah pohon durian yang baru. Jadi kalau kita seorang manusia berbuah dikatakan yes, ada buah pertobatan dan buah pelayanan, itu sifatnya pribadi. Tapi target Allah dari Kejadian 1 ayat 28 adalah agar kita bermultiplikasi, melahirkan orang-orang yang seperti kita dan lebih baik daripada kita. Itu arti berbuah. Saya berharap saudara menangkap ya. Nah, dari ayat ini yang baru saya coba singkat dulu ya. Nanti kita bahas ini secara dalam. Tapi saya tarik ke pelajaran kita 2 hari kemarin, yaitu motivasi diri dan disiplin diri. Ternyata gara-gara motivasi, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Motivasi diri kita apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, manusia kehilangan motivasi. Dia lebih egosentris. Dia lebih berpikir untuk mencari kesenangan, menjauhi kesusahan. Tetapi padahal Tuhan bilang, kelolalah. Waktu kata mengelola bumi itu memang nggak mudah. Perlu tenaga, perlu kesediaan waktu dan perasaan. Nah, disinilah saya mau ajak saudara dan saya kembali ke motivasi diri yang benar. Supaya beyond your limit. Supaya kita tahu bahwa kita ini harus berbuah. Dan buah kita bukan hanya buah pertobatan dan buah pelayanan. Tapi adalah mencetak, melahirkan, menjadikan pribadi-pribadi yang kayak kita. Seperti Paulus berkata, ikutlah aku sama seperti aku mengikut Yesus. Itu arti berbuah. Maksudnya gini, Paulus berani mengatakan kepada muridnya, kepada orang yang mendengarkan pengajarannya, dia berkata, ikutlah aku. Berarti dia pengen orang kayak dia. Tapi bukan sampai pada dirinya, sama seperti aku mengikut Yesus. Pada ujungnya semua kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Yang nanti katakan amin. Jadi kalau begini, makanya motivasi ini sangat penting. Motivasi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Yes, kemarin saya disampaikan ya. Keadaan kita, pergumulan kita, motivasi bisa terjadi, berubah, bergeser. Tetapi nih pagi coba perhatiin bagaimana kita membentuk motivasi yang sehat. Baca firman Tuhan, lalu hayati dan praktekin. Motivasi kita satu saja, membuat hidup ini berwarna, dan warna yang kita ciptakan dari hidup ini, itu kita persembahkan kepada Dia yang memberi hidup. Saya ulangi ya, hidup ini yang pendek ini, mari kita buat hidup yang berwarna. Dan hidup yang berwarna yang kita bisa buat ini, mari kita persembahkan kepada Dia yang memberi hidup kepada kita. Amin. Kenapa? Karena targetnya adalah setelah selesaikan masa pendek di dunia yang fana ini, kita punya kehidupan kekal yang selama-lamanya dan selama-lamanya. Yang percaya ini katakan amin dulu. Amin ya. Baru kita punya pengharapan, dan karena pengharapan itu kita punya motivasi untuk mewarnai hidup. Saya berdoa saudara, saya nggak perlu ulangi lagi ya. Ini pewahyuan nggak perlu diulangi lagi, saudara dengar lagi sebelumnya ya. Kenapa? Karena kalau saya dan saudara bisa, kenapa kok saya, nih saya kasih tahu ya, kenapa orang begitu gagal, nyerah dan kalah dan nggak mau ngulang lagi? Karena nggak punya motivasi, nggak tahu bahwa hidup ini pendek dan ini cuma sebentar saja. Jadi kalau kau menyerah, langsung nggak ngulangi lagi, nggak mencoba lagi, nggak memperbaiki lagi, kamu sayang, buang waktu yang
sebenarnya sudah investasi kemarin. Jadi sekarang motivasi diri apa? Jangan pernah menyerah. Ada lagunya ya, jangan pernah menyerah ya. Tetapi maksud saya apa? Ya kita ulangi lagi, warna hidup. Kegagalan dan keberhasilan itu adalah satu warna dalam hidup ini. Ingat loh, ini ada sebuah warna. Jangan pusing dengan gagalnya atau ketidakberhasilan. Karena itu hanya warna aja. Pada ujungnya kan mau terakhir, ya gini, kita bilang didapatinya hamba itu melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya. Jadi waktu dia mengerjakan pekerjaan tuannya sedang gagal, tiba-tiba Tuhan datang, nggak ada masalah. Yang penting kamu memang sudah motivasinya benar. Apakah Stefanus berhasil secara manusia? Gagal dia seolah-olah karena mati dirajam. Tuhan nggak bela dia. Tapi dengar ini, motivasi dirinya waktu dia menghadapi kematian tidak sama kayak orang banyak. Orang banyak takut terhadap kematian. Dia enggak, dia bilang, aku melihat surga terbuka dan aku melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Waduh, dan semua orang langsung teriak-teriak. Orang pikir, wah nggak mati nih, nanti surga turun tangan. Oh nggak mati juga, tapi saudara dengar. Dalam hal seperti manusia bilang, kata dia gagal. Tapi dari kesetiaannya itu, melahirkan orang-orang yang setia. Sama seperti dia, bahkan lebih dahsyat dari Stefanus. Nah, maksud saya begini. Jadi motivasi diri itu nggak bisa kamu minta orang dukung kita. Motivasi harus dari dalam. Inside to out. Dari dalam into out. Jadi nggak boleh dari luar ke dalam. Kalau luar ke dalam itu pelajaran namanya. Nah ini maksud saya kalau motivasi hanya bisa dilahirkan dari dalam. Nah di motivasi diri ini yang kemarin kita bahas secara rinci, kita melatihnya sehari ke sehari. Memang ini nggak ada pelajaran instan dalam hal motivasi. Karena hari ini kau sedang mengerjakan sesuatu, nggak 100%, 90%, 80% mungkin berhasil. Nggak ada yang pastiin. Tapi bisa saja gagal. Tapi sudah ditanam dalam diri, kalau gagal aku akan berusaha lagi. Kalau nggak berhasil, aku akan coba lagi, memperbaiki lagi. Mana yang kurang? Itu dari dalam. Nah, terutama soal karakter. Nah, ini bagian dari motivasi itu adalah bagian dari karakter. Karakter itu terbentuk kalau bagian ini penting, bagian yang ini yang terpenting ini dapat kita lewati. Bagaimana kita tahu motivasi kita benar? Pada waktu kita menghadapi macam penolakan atau tantangan. Pada waktu kamu menghadapi tantangan, penolakan, segala macam, lalu kamu undur, berarti motivasimu agak dipertanyakan. Misalnya gini, motivasimu ibadah adalah mencari Tuhan. Wah, bagus pertamanya ya, bahasanya mencari Tuhan. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan ibadahmu di gereja di mana engkau Tuhan panggil tertanam, menghadapi keadaan di mana kamu tidak mengenakan, tidak dikecewakan lah atau apalah, pokoknya apapun itu. Lalu kamu jadi undur lah, nggak ibadah lah, nggak melayani lah. Itu tandanya motivasimu yang kemarin kamu omong itu ada sesuatu yang salah. Nah, tolong ingatkan pada dirimu, apa yang salah? Apakah tujuan atau motivasi tadi hanya sekedar sebagai satu ekspresi kesukaan karena kamu jadi milik Allah? Ingat loh ya, ada orang punya motivasi menggebu-gebu, misalnya baru kenal Tuhan, cinta mula-mula, itu menggebu-gebu. Tapi begitu dia udah lama, kelihatannya makin turun. Udah 5 tahun, 10 tahun, rasanya makin turun. Nah ingat ya, gak bisa enggak. Motivasi itu hanya dibangun dengan komitmen untuk mencintai sampai tuntas. Jadi motivasi berhubungan dengan komitmen. Nanti hubungan dengan disiplin ya. Nah, jadi kenapa dua ini saya mau sambungin, supaya dua ini jadi satu. Maksudnya paketan ini nggak bisa dilepasin. Begitu kamu punya komitmen kamu dipelatih tiap hari, itu jadi disiplin. Nah ternyata saudara, motivasi ini harus berkaitan dengan apa tadi? Disiplin diri, disiplin hidup. Motivasi hidup dengan disiplin hidup. Disiplin apa saudara? Mengelola waktu. Nanti kita belajar time management. Karena nanti kalau orang mau belajar disiplin, harus belajar mengelola waktu. Nah, coba tanamin dulu dalam diri dulu, bahwa disiplin dalam diri kita pun tidak bisa terjadi sehari. Sama kayak motivasi tadi. Teruji menurut waktu, teruji menurut situasi, teruji menurut
firman Tuhan. Ya, firman Tuhan maksudnya gini, firman Tuhan sudah membuat satu macam gambaran lah ya, bahwa pada saat kamu melayani bukan berarti kamu akan selalu diterima. Tapi pada saat kamu ditolak, apa yang kamu harus lakukan? Nah, kita bilang, kebaskanlah debu kaki dari kakimu. Debu dari kakimu, kebaskan. Artinya kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan jangan dibawa ke hati. Jangan dibawa ke perasaan, lalu kita jadi kesel, lalu ngumpat-ngumpat, mengutuk, waduh, sayang atuh. Nah, kalau begitu caranya, saya harus mengajar kita semua pada diri sendiri, motivasi kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apapun yang di luar sana nggak boleh mempengaruhi motivasi saya mempersembahkan kepada Tuhan. Yang ngerti bilang amin. Lalu mendisiplin diri adalah bagian dari melatih, membentuk motivasi. Nah, disiplin apa nih? Disiplin untuk mengejar 4 pohon kebugaran rohani. Dulu saya pernah ngajarin ini nih, 4 pohon kebugaran rohani. Saya ini 4 pohon kebugaran rohani ini sebenarnya terinspirasi dari 4 cabang pohon kebugaran jasmani. Saya belajar dari seorang instruktur ya, itu instruktur atau pelatih kesehatan. Dan saya dengar 4. Yang pertama, makan sehat, tidur yang cukup, nah olahraga yang cukup, olahraga yang sesuai. Nah, satu lagi saya lupa, 4, ada 4. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Disiplin itu saya bikin 4 ini supaya kita mengingat, atau 3 lah, saya ingat, kan saya lupa. Nanti kalau saya ingat saya sampaikan. Nah, 3 ya. Yang pertama, makan yang sehat. Makan yang sehat ini menentukan kekuatan kita untuk bertahan dalam disiplin. Karena disiplin itu digoda terus. Disiplin kan melatih diri untuk tak tergoda, gitu loh. Tak tergoda untuk melakukan yang lain di jam itu, di waktu itu ya. Nah, tetapi disiplin itu adalah untuk memprioritaskan di jam itu melakukan apa, atau melakukan apa di jam itu. Jadi itulah disiplin. Jadi yang pertama tentang makan yang sehat. Makan yang sehat yang pastinya adalah, kalau rohani tadi adalah kebugarannya, jasmani, rohani adalah firman Tuhan. Selain firman Tuhan adalah pedang roh, yes. Selain dia pelita, firman adalah makanan kita. Firman itu adalah roti hidup. Kita makan firman, kita makan kebenaran itu, maka hidup kita menjadi seperti itu yang kita makan. Kuat gitu ya. Nah, apa firman yang mau dimakan? Ya seluruh yang kita baca. Ya kita punya gemar ya, gerakan membaca Alkitab setiap hari. Lakukan itu, jangan enggak. Tapi yang kedua, buat rema. Ya selama ini teman-teman yang sudah gemar, saya apresiasi, thank you. Tetapi mari naik level berikutnya, buatlah rema dari apa yang kita baca. Kenapa begitu? Karena dari kita melatih diri untuk membuat rema, maka kita dapat menyimpulkan maksud Tuhan. Dari panjangnya ayat yang kita baca, ya nggak semuanya kita bikin rema. Bisa jadi cuma hanya 1, 2, atau 3 rema yang kita dapat. Gak apa-apa, latih diri. Nah, bagaimana membuat rema? Gini caranya. Baca Alkitab itu jangan sekali. Kalau ada sesuatu yang seperti Roh Kudus dibol gitu, ditebeli sama Tuhan, ulang lagi. Ulangnya jangan ayat itu, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, supaya kita dapat memahami. Kalau perlu 1 perikop lagi kita baca. Bisa baca 2 atau 3 kali 1 perikop itu. Itu akan menolong sekali mempertebal rema kita. Nah, makin kita mengerti rema itu, maka rema itu akan yang tertanam. Kita mungkin nggak hafal ayatnya, bahkan nggak hafal isinya secara rinci ya, secara detail. Tapi kita memahami isinya. Dan itu yang terpenting dari itu semua adalah bisa melakukan. Bisa mengambil pelajaran. Menjadi inspirasi buat kita. Yang ngerti bilang amin. Itu soal makanan rohani tadi. Makan yang benar. Rema itu. Ayo sekarang buat rema ya. Karena kemarin ada teman-teman bilang, aduh bingung Pak mau ngomong apa. Ya kalau saya ngomong yang simple, tulis aja puji Tuhan gitu ya. Padahal sih nggak gitu-gitu amat. Harusnya kalau kita mau sediakan waktu yang cukup, pasti ada rema yang banyak. Atau minimal 1 rema yang tebal yang Tuhan kasih buat kita hari itu. Nah yang kedua adalah istirahat yang cukup.
Istirahat ini bukan bicara tentang nggak mengerjakan apa-apa. Justru dalam istirahat mengerjakan sesuatu yang sangat penting. Kalau kayak membaca dalam catatan kedokteran tuh, apa namanya, literasi kedokteran, bahwa dikatakan orang istirahat itu malam khususnya itu membuat detoksifikasi alamiah. Jadi itu merecovery apa yang hilang gitu ya, kembali lagi kesegaran, balik lagi gitu. Nah, istirahat itu adalah, kalau dalam kebugaran rohani adalah di mana waktu-waktu khusus sendirian kamu sama Tuhan, saya sama Tuhan, nggak ada yang lain. Itulah istirahat kita, nyembah Tuhan, ya memuji Tuhan. Kemarin dapat banyak hal tentang memuji, menyembah. Ya apapun itu, nyanyi bersama dengan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus aja melakukannya. Ingat waktu perjamuan malam terakhir tuh ya, setelah Yesus dan para muridnya menyanyikan nyanyian puji-pujian. Jadi Tuhan Yesus dalam perjamuan malam, dia menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, kepada Bapa, kepada Yahweh. Nah, begitupun secara pribadi. Sebagai manusia 100%, Yesus melakukan contoh-contoh, selalu mengambil waktu sendirian. Di sela-sela pelayanan yang begitu banyak, dia mengambil waktu sendirian untuk mengalami kebersamaan dengan Bapa. Nah, itu pun yang harus kita punya, karena kita berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihinya pada waktu dia tidur. Nah, ini yang penting. Tidurnya artinya tinggal dalam hadirat Tuhan. Bisa ngerti, katakan amin. Nah, lalu apa yang ketiga? Olahraga yang cukup. Olahraga yang cukup. Nah, yang terakhir, yang keempat, pikiran yang sehat. Ya, pikiran yang sehat. Yang olahraga yang cukup. Ini bicara tentang apa ya? Apa yang kamu mau kerjakan untuk badanmu sehat? Gerakan apa? Gerakan apa? Nah, kalau pengen tahu gerakan apa, kita bilang ini. Ibadah yang murni dan sejati adalah mengunjungi atau menolong anak-anak yatim piatu dan janda-janda miskin ya, dalam kesusahan mereka. Artinya gini saudara, tangan terulur menabur itu adalah satu di antara cara olahraga rohani yang sangat bermanfaat. Latihan ini membuat kamu seimbang nanti. Nanti yang ini penting banget kita praktekin. Nanti di sesi bulan depan mungkin kita akan bahas ini, karena ini akan menolong kita menjadikan diri kita tuh orang yang seimbang. Manusia rohnya hebat, manusia kebenarannya juga hebat. Menyembah roh dalam rohnya bagus, menyembah dalam kebenaran juga hebat. Jadi mari coba perhatiin, tangan menabur adalah melatih olahraga, otot-otot rohani kita sehat. Orang yang pelit, orang yang kikir, sekalipun dia rajin ke gereja, sekalipun rajin beribadah, berdoa banyak, pelit, nggak akan sehat, nggak seimbang. Karena dia selalu berdoa untuk apa? Dirinya. Ya pernah doa untuk orang lain, tapi begitu Tuhan suruh nabur, pelit. Nah, akhirnya apa? Tuhan stop itu, atau Tuhan tunda dulu deh berkat yang berlimpah. Padahal berkat Tuhan tuh udah mau kayak air bah dibuka dari bendungan gitu loh. Nah, sekarang yang keempat tuh pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu sama-sama dengan motivasi tadi atau tujuan hidup tadi. Jadi dalam pikiran yang sehat tuh gini, kalau saya melakukan ini, sebenarnya saya ini orang yang berguna atau enggak? Kalau saya memikirkan sesuatu, pikirkanlah perkara-perkara yang bagaimana. Kalau dalam olahraga biasa tuh gini, pada waktu dia berolahraga, pada waktu dia makan, pada waktu dia tidur, dia tahu maksud dan tujuannya. Saya berdoa sudah menangkap ya. Jadi pikiran yang sehat itu adalah menyimpulkan dari tiga tadi tuh. Pada waktu saudara makan, pada waktu saudara tidur, pada waktu saudara berolahraga, saudara tahu tujuannya. Sehingga bukan asal-asalan. Sama seperti tadi, pikiran yang sehat itu adalah pikiran di mana kita tahu benar mengapa kita harus membaca firman, mengapa kita harus berada dalam hadirat Tuhan sendirian, mengapa kita harus menabur. Dengan pikiran sehat itu, maka kamu akan seimbang. Sehingga semangat dalam diri berhubungan dengan motivasi dan disiplin, maka itu akan terbentuk. Nah, kita berkata pikirkanlah perkara-perkara yang
di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Artinya pikiran Kristus itu yang mendominasi seluruh pikiran kita dan motivasi kita. Yang nanti bilang amin. Nah, nih pagi saya mau ajak saudara renungin, apakah disiplin kita sudah cukup oke nggak nih? Karena gini, disiplin tuh nggak bisa seminggu, 2 hari, apalagi sehari ya, berbulan-bulan. Dan saya bersyukur ya sama teman-teman saya nih yang hari ini mengikuti Rumah Doa Pagi, khususnya bertahun-tahun. Kita bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun ya kita ada dalam Rumah Doa Pagi. Dan saya melihat orang-orangnya nggak beda-beda, ini lagi, itu lagi, ini lagi, itu lagi. Karena inilah disiplin diri, bagian dari disiplin diri. Dan percayalah, apa yang Bapak Ibu investasikan, jadi bukan tabur ya, ini investasi nih, nggak sia-sia. Investasikan akan membentuk manusia, roh kita makin kuat, karakter kita makin kuat. Nah, pastinya nih, kenapa kamu dan saya bertahan dalam Rumah Doa Pagi misalnya gitu ya, pasti punya motivasi. Dan coba belajar menyangkal diri untuk bisa disiplin. Bangun pagi, memang kita bisa korbankan waktu barang 50 menit sampai 1 jam di situ. Tetapi kita tahu bahwa nanti pada waktunya ini sangat berguna untuk mendisiplin diri kita. Nah, di pagi saya rasa saya cukup panjang untuk menceritakan tentang disiplin diri, karena kita nggak bisa sama teman-teman ngajak, yuk disiplin, nggak bisa. Atau minta tolong pendeta lah, Pak, tolong dong supaya ajarin saya disiplin. Ngomongnya sama seperti saya pasti. Tapi yang melakukannya yang menentukan. Nggak bisa pendeta atau orang lain, nggak bisa. Dari diri sendiri. Jadi disiplin diri, motivasi diri, atau motivasi hidup, disiplin hidup, itu adalah bagian sangat penting untuk membentuk karakteristik seorang yang dapat melampaui keterbatasan kita. Sekali lagi ingat bahwa kita memang didesain dari awal Tuhan menciptakan manusia adalah menjadi serupa dengan Dia, serupa, secitra dan segambar. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang pendek ini. Kita ingin mewarnai hidup kita, sekarang kerjakanlah yang Tuhan dorong di hati, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, dan percayalah, memang Tuhan kadang izinkan ada badai, Tuhan izinkan ada gelombang, Tuhan izinkan ada angin. Tapi dengar, semuanya itu agar kita mengandalkan Tuhan, agar kita tahu bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang selalu dalam pemantauannya Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan memantau kita, menyertai kita, kita pasti selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak buat anugerah-Mu buat pagi ini, khususnya menyimpulkan dari 2 hal kemarin. Hamba berdoa biar ini menolong hamba-hamba-Mu, kami semua untuk menang dalam hal motivasi diri atau motivasi hidup, dalam hal disiplin hidup. Aku berdoa biarlah kami semua akan terlatih, dilatih, dan akhirnya kami boleh menjadi contoh bagi banyak orang. Terima kasih banyak. Biarlah sebentar beraktivitas, anak-anak-Mu, para murid-Mu, Tuhan bersertalah atas anak-anak-Mu, bersertalah atas kami semua, agar kami dapat menang di sepanjang hari ini. Terima kasih, kami sambut tuntunan-Mu, Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah terima berkat dan percaya atas tuntunan ini terjadi dan sangat memberkati setiap ini. Mari kita berkata bersama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sampai bertemu pada pertemuan tuntunan sepekan berikutnya ya. Terima kasih. Shalom.